hati kepada Allah dan bersujudlah kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara dan keluarga yang dikasihi Tuhan. Dari kemarin kita berkumpul di rumah duka ini dengan satu perasaan dan iman mendoakan keselamatan Ibunda Oma yang kita kasih Veronica yang telah dipanggil Tuhan setelah hidupnya dan karya-karyanya di muka bumi ini dianggap cukup. Dan sebentar lagi di Burma, suatu perjalanan yang sangat mengasihkan dalam Tuhan kalau kita jalan dengan baik, akan menghubungkan 3 provinsi, berangkat dari Sulawesi Tenggara, melewati Sulawesi Selatan, masuk Sulawesi Barat. Kita berdoa semua perjalanan keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan. Jika berangkat pada malam ini, dalam perlindungan Tuhan akan tiba di kampung pada hari Senin subuh. Karena itu marilah kita dukung dengan doa, sebab orang yang percaya akan dilindungi Tuhan. Mari kita satukan semua, kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semua Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta dan penyelamat serta penebus umat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya kepada kehidupan kekal. Ibu, Oma, saudara dan sahabat kami yang kami sayangi, Veronica Basso, kini kembali ke asalnya. Meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan anak cucu, keluarga besar dan sahabat. Kami percaya daripadamu ia berasal dan kini kembali kepadamu juga. Semoga perjuangan kita dan kehidupan kekal. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari membuka hati kita mendengarkan sabda Allah. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 1 sampai 9. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa.
Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi di atas Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kami yang mengikuti Dia, hidup sukacita di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawabnya, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepada." Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat, "Karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di situ mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus," tanggal lahir dan tempat tanggal meninggal. Lahir di Ujung Pandang tahun 1953 dan meninggal di Kendari 2022. Saya hitung-hitung hasilnya 69 tahun. Lalu sambil merenung-renung tadi di sudut sana, saya ingat-ingat umur manusia, tapi saya tidak sebut dengan pasti karena sebelum air bah, umur manusia itu 930 tahun, umur Abraham. Sesudah peristiwa air bah, itu sudah 800-an umurnya Sem. Pada zaman bapak-bapak bangsa, umur manusia 700 tahun, 700-an. Pada zaman nabi-nabi, paling rendah 120 tahun. Dan Mazmur 90 ayat 8-10 mengatakan, umur manusia hanya 70 tahun. Jika ia kuat
lebih dari 70 tahun. Kitab Kebijaksanaan pasal 3 mengatakan, meskipun meninggal sebelum waktunya, orang benar dipanggil Tuhan dari tengah-tengah orang berdosa. Ia berkenan kepada Allah, sebab yang paling berkenan kepada Tuhan bukan lamanya waktu hidup, tetapi hati yang berkenan kepada Tuhan dan perbuatan yang baik. Kitab Kebijaksanaan membuka sekali kemungkinan berapa tahun orang hidup. Lalu keceriaan di mukanya. Dan pernah menunda masuk rumah sakit 1 kali. Dan setiap hari Selasa saya mengantarkan komuni. Dan masih berkomunikasi. Tetapi kondisi terakhir hari Selasa yang lalu, sudah siap mobil mau mengantar ke rumah sakit. Saya datang, Oma, sudah mau berangkat. Tidak ada suara lagi. Sudah menunggukah? Tidak ada suara juga. Sudah merindukankah? Maksud saya ini minyak suci ada di kantong. Saya tidak bawa minyak biasa ya, minyak suci. Yang memberikan penyucian diri kalau mau berangkat. Tiba-tiba dia mengatakan dengan matanya, siap. Saya tanya 2 kali, siap? Siap. Siap? Siap. Saya kasih. 1 hari setelah terima berangkat, bebannya diringankan. Saudara terkasih, ada seorang oma, saya ingat itu sudah 80-an tahun. Setelah mendengar khotbah seorang pastor pada misa requiem, misa pelepasan arwah, orang yang meninggal itu adalah orang yang dipanggil Tuhan. Lalu setelah keluar dari gereja, orang meninggal sudah diantar ke makam. Oma itu lewat di depan. Tuh Kristus, tuh Kristus, tuh Kristus, tuh Kristus. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Dibangun dari batu alam perancangnya, bagimu alam kasih dan sembah, izinkan putramu tenang di rumahmu. Tuhan, para malaikat dan para kudus Allah, untuk Oma Veronica dan keluarga yang akan mengantarnya ke kampung halaman, semua selalu dalam perlindungan Tuhan, agar perjalanannya aman dan lancar, selamat sampai tujuan. Santa Maria, doakanlah kami. Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami.
Santa Veronica, doakanlah kami. Para kudus Allah, Doakanlah kami. kita menjawab, bebaskanlah dia ya Tuhan Bebaskanlah dia ya Tuhan. dari segala penderitaannya, Bebaskanlah dia ya Tuhan. dari segala hukuman, Bebaskanlah dia ya Tuhan. dari segala kesiksaan, Bebaskanlah dia ya Tuhan. dari segala gangguan, Bebaskanlah dia ya Tuhan. dari segala kesalahan dan hukuman, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh karena kelimpahan cintamu, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh kelahiran putramu yang menyelamatkan, Bebaskanlah dia ya oleh Tuhan. pembaptisannya dan puasanya yang kudus, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh rasa takut dan kegelisahan hatinya, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh penderitaan kejam yang diderita Yesus di salib, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh permahkotaannya yang penuh penghinaan, Bebaskanlah dia ya oleh Tuhan. sengsaramu di kayu salib, Bebaskanlah dia ya oleh Tuhan. luka-lukamu yang kudus, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh wafatmu yang menyedihkan, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh karena kebangkitanmu yang mulia, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh karena kenaikanmu ke surga, Bebaskanlah dia ya Tuhan. oleh karena kedatangan Roh Kudus, Bebaskanlah dia ya Tuhan. marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengundang mereka yang Kau kasihi kepada perjamuan hidup abadi. Semua Engkau mengasihi Oma Pero ini dan meluputkannya dari hukuman. Bebaskanlah dia sekiranya ia pernah berbuat salah. Para kudus, semoga Engkau menyambutnya. Para malaikat, semoga Engkau melindunginya dan mendoakannya. Hantarlah Oma Pero berdasarkan imannya untuk menyongsong kebangkitannya. Gabungkanlah dalam persekutuan para kudus dalam cahaya cemerlang karena cahaya abadi. Terimalah dia ya Tuhan. Oma Pero, pulanglah ke rumah Bapa demi kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rangkaian upacara perayaan Eucharistia dan menetapkan Oma untuk diantar ke kampung halamannya di Polman. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga Allah Bapa menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara-saudari dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara-saudari dalam menghayati iman. Semoga Allah Roh Kudus yang menyalakan api cinta kasih abadi dalam diri kita. Berdoa
Bapak Ketua Kerukunan, Bapak Ketua Rukun Ignatius Loyola yang saya hormati, Bapak Ketua dan seluruh pengurus Kastor yang saya hormati, Bapak Ketua dan pengurus Kerukunan keluarga saya kasihi, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin penghiburan yang saya hormati. Pada saat hidup kami, karena itu Bapak kami mohonkan ketika kami makan dan minum bersama-sama, biarlah kekuatan yang dari Tuhan terus menjadi bagian kami, untuk kami pakai terus mengikut Engkau dalam segala keadaan. Keluarga yang telah menghidangkannya bagi kami, Tuhan terus tambah-tambahkan, limpah-limpahkan berkat, supaya di dalammu mereka berkecukupan dan bahkan berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Terus berkati kemurahan hati mereka, dan biarlah sebagai orang-orang yang telah menerima kemurahan hati, kami pun hidup sebagai orang-orang yang bermurah kepada siapapun. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh syukur Bapa, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Yang melintasi 3 provinsi dapat tiba dengan selamat tanpa
ada halangan sesuatu di perjalanan. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Tuhan memberkati. Para sahabat SSC, terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu gratis.